Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang tetap dipelihara Tuhan, amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di tempat ini, maupun juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah atau dari manapun Bapak Ibu berada. Saya yakin dan percaya Tuhan pun juga rindu menghampiri setiap kita. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami datang kembali ke tempat ini berbakti kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Biarlah pagi ini kami boleh mempersembahkan pujian yang terbaik juga bagimu Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu datang menyembah Tuhan pagi ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Katakan tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari panggil Bapa kita. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari panggil Bapa kita yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik.
bersyukur selalu kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara kekasih Tuhan. Panggil Bapa kita pagi ini. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Kasih-Mu nyata Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, Kau penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Panggil Bapa kita. Bapakku yang baik. Katakan kalau engkau mengasihi Tuhan. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari hampiri Bapa kita pagi hari ini. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan, naikkan kasih-Mu bagi Tuhan. Kekaguman kami akan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Oh Bapakku yang baik,
kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana ada kami hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindukan Kau hadir di sini melawat setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaan kami, biarlah kami tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami, bersuka cita bersorak bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami siap Tuhan dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya pada Tuhan Yesus katakan amin. Seberapa banyak siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Yang siap kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau sorakan haleluya pagi hari ini. Yesus, Kau kekuatan di hidup kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Dia angkat tangan kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan
Haleluya, Tuhan yang hebat, amin. Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berikan persembahan pagi ini. Bapak Indra akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan, biar menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kau berkati mereka yang mengelola persembahan ini Bapa. Amin, kami siap memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bersama-sama. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah hati kami siap Tuhan pagi ini. Kami mau arahkan Tuhan hati, pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan setiap pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah tangan kuat Tuhan yang selalu memegang kami dan kami pun tidak melepaskannya. Kami boleh tetap setia ikut Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, bersama katakan, seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tangan kuat yang memegangku, saya serahkan Bapak.
tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Untuk kami bisa beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dan dibesarkan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, urapi hamba-Mu. Pakai dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sedang duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang mengenal kehendak Tuhan. Injil Markus mempresentasikan Yesus sebagai hamba yang taat terhadap Sang Tuhan. Ketaatan yang dilandasi oleh pemahaman lengkap akan kehendak atau kemauan dari Bapaknya. Nah, sekarang kita mau belajar Bapak Ibu dari apa yang ditulis oleh Injil Markus mengenai kehidupan dari Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan buat kita, apa kehendak Tuhan atas kita? Bapak Ibu, apa kehendak Tuhan atas kita? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi hari. Yang pertama yaitu memahami panggilannya. Memahami panggilannya. Kita baca di dalam Markus 1 ayat 9-11 berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu Tuhan, kalimat engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan menjadi modal utama Yesus dalam kehambaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu terkenal dengan kehambaannya. Ya. Dia datang ke dunia, lahir jadi seorang hamba. Bahkan Yesaya mengatakan hamba yang menderita. Bapak Ibu. Nah, berbekal itu ia melayani dan tidak mencari-cari identitasnya lagi. Yesus tidak terganggu dengan respon apapun yang diterimanya di dalam pelayanan. Sebab ia sudah selesai dengan semuanya itu. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu Tuhan, mengingatkan supaya kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita, yaitu memahami panggilannya, yaitu melayani. Saya ulangi Bapak Ibu. Hal ini mengingatkan supaya kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita, yaitu memahami panggilannya. Yaitu apa Bapak Ibu? Melayani. Nah, di dalam melayani kita harus belajar meneladani Yesus. Matius 20 ayat 28 berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Bayangkan Bapak Ibu. Yesus berkata, aku datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, jadi kita mesti mengerti Bapak Ibu akan panggilan. Memahami panggilan Tuhan buat hidup kita. Yaitu apa Bapak Ibu? Melayani Tuhan. Melayani Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan hidup kita. Dan di dalam melayani sekali lagi kita harus belajar meneladani dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mudah terganggu atau terusik, bahkan undur dari pelayanan atas tantangan-tantangan dan respon-respon yang tidak baik yang kita terima atau alami.
karena kita memahami panggilan Tuhan, yaitu melayani. Bapak Ibu, orang yang memahami panggilan Tuhan atas hidupnya, mengerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita memahami panggilannya, yaitu melayani, maka saya percaya Bapak Ibu, kita tidak akan gampang undur meninggalkan sebuah pelayanan. Kita tidak akan gampang mudah terusik, terganggu ketika ada tantangan dan respon-respon yang tidak baik yang kita terima. Sekali karena kita memahami panggilan Tuhan, yaitu melayani. Melayani bukan cari berkat, tapi jadi berkat. Amin. Bapak Ibu, kita melayani Tuhan jangan cari berkat, tapi kita rindu dari hidup kita jadi berkat buat orang lain. Melayani bukan untuk dilihat orang, tapi supaya orang melihat Yesus. Amin. Melayani bukan untuk dilihat orang. Kita mejeng Bapak Ibu bahasanya. Tetapi supaya orang melihat Yesus dari hidup kita. Melayani bukan hanya di atas mimbar. Kan ada banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, melayani bukan hanya di atas mimbar. Banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Kalau kita mau, dalam rangka kita mau belajar, mau memahami panggilan Tuhan, yaitu melayani Dia selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, satu kali saya ikut satu acara tentang penginjilan se-Asia Tenggara. Dilakukannya di Singapura, Bapak Ibu. Dibuat satu gereja yang cukup terkenal, yaitu gereja City Harvest kalau tidak salah. Bapak Ibu, itu gerejanya unik. Gerejanya bukan di atas lantai, tapi di bawah tanah. Jadi kalau naik lift bukannya ke atas, kita turun Bapak Ibu. Kita ibadah di bawah tanah. Tapi yang menarik Bapak Ibu, banyak orang-orang, anak-anak muda yang memahami panggilannya. Mereka melayani Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu ya, kita di kebaktian sana, kita diri aja nih. Kita bingung, kita celingak-celinguk. Tahu ya celingak-celinguk Bapak Ibu bahasanya. Lihat gini. Tiba-tiba ada orang datang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Itu, di gereja tuh Bapak Ibu. Kemudian saya melihat ada anak-anak muda, tugasnya ngapain? Markirin mobil. Wah keren Bapak, pakai jas kayak gini. Markirin mobil. Semua mobil yang datang diparkir secara teratur. Terus ada orang yang siap nyebrangin jalan. Karena parkirnya agak jauh, mesti nyebrang jalan. Nyebrangin jalan. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu melayani Tuhan atau tidak? Melayani Bapak Ibu. Yang dianggap yang melayani Tuhan hanya khotbah, ya mimpin pujian, main musik, ngajar sekolah minggu, jadi ngajari remaja tidak. Intinya Bapak Ibu Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan banyak cara, asal kita mau. Intinya kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita memahami panggilan Tuhan atas hidup kita. Yaitu apa Bapak Ibu? Melayani. Yang kedua. Apa kehendak Tuhan buat hidup kita? Yang kedua, tidak hanya memahami panggilan Tuhan. Tetapi yang kedua, rela dibentuk. Markus 1, 12, 13. Segera sesudah itu roh memimpin Yesus ke padang gurun. Kata dia di sini, ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu Tuhan. Sebagaimana Yesus dipersiapkan di padang gurun. Yaitu pencobaan sebelum melayani. Demikianlah kita juga harus siap dengan masa pembentukan sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menjalani dan menghadapi masa persiapan itu. Dan pada akhirnya meneladankan kepada kita tentang kesetiaan di tengah pencobaan. Ada kata kesetiaan di tengah pencobaan. Setia. Saya teringat ada seorang tokoh terkenal
dari India bernama Ibu Teresa, Mother Teresa. Dia pernah membuat satu statement berkata, aku dipanggil atau aku diciptakan di dunia bukan untuk menjadi orang sukses, tapi untuk menjadi orang yang setia. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita setia, kita bisa sukses. Tapi kita dipanggil bukan untuk jadi orang sukses, tapi kita dipanggil untuk jadi orang yang setia, kata Mother Teresa. Intinya Bapak Ibu, dari rela dibentuk hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan dan melayani, Tuhan menghendaki bahwa kita harus rela dan siap dengan masa pembentukan. Artinya rela dan siap masuk di dalam padang gurun. Kita mesti pahami Bapak Ibu. Kadangkala dalam kita melayani Tuhan, kadang-kadang dalam mengiring Tuhan, ada masa-masa yang sulit yang kita jalani. Dan itu adalah masa di mana kita sedang ada di padang gurun. Bapak Ibu tahu padang gurun? Kalau Bapak Ibu tahu padang gurun, hidupnya tuh gak enak di padang gurun. Kalau gak percaya nanti ikut ke Israel. Bapak Ibu kalau kita ke Mesir, dari Mesir Bapak Ibu ingin menuju ke Gunung Sinai, itu padang gurun. Kita lihat, aduh bingung dah lihat padang gurun Bapak Ibu. Udah panas, gersang, seperti tidak kehidupan. Kadangkala kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita ada masuk dalam masa seperti di padang gurun. Sendiri, seolah orang gak peduli dengan hidup kita. Kita merasa kesepian. Kita merasa kok diperlakukan dengan tidak adil. Diperlakukan hal-hal yang menyakitkan dalam melayani. Itu adalah masa-masa kita di padang gurun. Tapi kalau hal itu diizinkan Tuhan terjadi, berarti kita sedang dipersiapkan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan, amin. Tapi kadang-kala gak enak. Kalau dibentuk tuh gak enak Bapak Ibu. Di proses Tuhan tuh gak enak. Kita mesti memahami panggilan Tuhan buat hidup kita. Kita mesti memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yaitu tidak hanya memahami panggilannya, melayani. Tetapi kita merelakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mau dibentuk Bapak Ibu? Meskipun gak enak, menyakitkan. Itu proses Bapak Ibu. Setiap orang mesti melewati masa padang gurun. Yesus masuk masa padang gurun. 40 hari dia dicobai di padang gurun. Tapi kita bersyukur Yesus adalah Yesus yang memberikan keteladanan dalam hal kesetiaan. Dan dia menang di tengah-tengah proses yang dilewati di padang gurun. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu hidup memberitakan Injilnya. Bapak Ibu Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah hidup memberitakan Injilnya. Tuhan menghendaki kita tuh memberitakan Injil. Markus 1:14-15 berkata, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hidup memberitakan Injilnya. Dalam pelayanannya Yesus tidak membawa berita dari dirinya sendiri sebagai hamba. Ia taat untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab, Yesus dari pagi sampai malam hanya memberitakan Injil selama ada di dunia. Dia jalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Berita itu sebelumnya sudah dinyatakan Yohanes Pembaptis, nabi terdahulu yang diutus Allah. Yohanes pernah berkata, aku mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yesus tidak bekerja untuk diri dan misinya sendiri. Ingat Bapak Ibu, Yesus tidak bekerja untuk diri dan misinya sendiri. Tapi Yesus ada di dunia, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa kehendak Tuhan buat hidup kita, Tuhan hendaki kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Injilnya.
Tuhan menghendaki agar kita memberitakan Injil atau menjadi saksi melalui perkataan atau perbuatan. Bapak Ibu Tuhan, waktu Jumat yang beberapa minggu yang lalu, saya pernah sharing dalam ibadah 2 Jumat. Saya dapat satu artikel Bapak Ibu, orang Kristen di Tiongkok, di Cina Bapak Ibu, yang kebaktiannya serba terbatas. Mereka ibadah dengan begitu antusias kepada Tuhan. Padahal tempatnya fasilitasnya terbatas. Tapi mereka rindu datang kepada Tuhan. Dan setiap khotbah yang disampaikan, khotbahnya kebanyakan tentang bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, mereka jarang dikhotbahkan tentang berkat. Mereka jarang dikhotbahkan tentang mujizat. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam ibadah mereka sudah melihat ada mujizat Tuhan terjadi dalam kebaktian. Bayangkan, kita rindu seperti itu loh Bapak Ibu. Dalam kebaktian tuh ada banyak mujizat terjadi. Orang yang sakit dibawa ke gereja pulang sembuh. Mereka rindu memberitakan Injil Bapak Ibu. Mereka begitu bergairah untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena mereka tahu di dalam Injil itu ada keselamatan. Dalam Injil ada berita baik yang bisa merubah dan mengubah dunia dan mengubah hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kita memberitakan Injil. Jadi saksi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Pemberitaan Injil tidak menjadi efektif bila perkataan dan perbuatan kita tidak menjadi saksi atau menjadi batu sandungan. Ini persoalannya Bapak Ibu. Seringkali kita tidak bisa jadi saksinya Tuhan. Kenapa? Karena perkataan kita, karena perbuatan kita tidak jadi saksi. Tapi sebaliknya jadi batu sandungan buat orang lain. Bapak Ibu, saya membacakan satu kisah tentang Mahatma Gandhi. Bapak Ibu pernah mendengar seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi. Saya nyebutnya apa? Salah. Ya. Mahatma Gandhi, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tahu. Dalam hidupnya Mahatma Gandhi, tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai, sering mengutip dari khotbah di bukit dari Matius 5 ayat 7. Seorang misionaris bernama Stanley Jones bertemu dengan Gandhi dan bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Aneh ya Bapak Ibu. Dia sering mengutip Alkitab. Khotbah di bukit, dia paling suka dengar khotbah di bukit tentang apa yang Yesus beritakan. Tapi misionaris itu berkata, kenapa kok Anda tidak mau jadi pengikut Yesus? Punya kisah Bapak Ibu. Jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus yang Anda percayai. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Bapak Ibu lihat. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Sama Yesus saya suka. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen yang disebut dengan pengikut Kristus. Dia berkata, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini katanya. Bayangkan, seluruh India jadi Kristen hari ini. Kita mengerti mengapa Gandhi mempunyai pandangan itu. Jika kita melihat pada pengalamannya saat ia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid pada waktu itu. Sebagai seorang anak muda, Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan dan ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen dan mencari sebuah gereja untuk dikunjungi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di pagi minggu saat ia mau melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu menghalang langkahnya. Dia tanya, mau kemana ke orang kafir? Bayangin, masa penyambut jemaat bilang mau kemana ke orang kafir? Kemudian tanya seorang pria berkulit putih padanya dengan nada yang angkuh. Gandhi menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Lalu penatua gereja itu membentaknya dengan berkata,
Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Berarti apa? Orang itu tidak jadi saksi. Baik dari perkataan maupun perbuatannya. Kau tidak Bapak Ibu, India, kata Gandhi, sudah dimenangkan banyak untuk Kristus. Seringkali hidup kita gak jadi saksi. Padahal Tuhan inginkan kita tuh memberitakan Injil. Jadi saksinya Tuhan. Baik dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Bapak Ibu, daripada kita ngomongin orang, lebih ngomongin Injil. Setuju? Amin. Kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang terakhir, yaitu memuridkan umatnya. Bapak Ibu, itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mengendaki kita memuridkan umatnya, memuridkan orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Bapak Ibu, orang yang sudah terima Yesus Kristus itu gak cukup dia hanya percaya. Tapi Alkitab berkata dia harus jadi murid. Bapak Ibu baca Alkitab, betul ada kata murid? Murid. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19-20 yang terkenal itu amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadi hanya orang percaya, tapi jadi murid. Memuridkan orang. Bapak Ibu, kita rindu ya, kita bisa memuridkan orang. Artinya setelah kita bersaksi orang itu terima Yesus, tidak cukup dia terima Yesus, tapi dia harus dimuridkan. Jadi murid. Setelah jadi murid, dia mesti memuridkan orang lain. Itulah kehidupan yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Jadi murid. Tapi kadang-kadang gak gampang Bapak Ibu. Gereja bikin program pemuritan Bapak Ibu. Tapi kadang-kala rasanya kita berat untuk ikut program itu. Muridkan, pada Tuhan menghendaki kita tuh jadi murid, memuridkan orang. Saya rindu Bapak Ibu nanti ke depan, kalau gereja bikin program pemuritan, Bapak Ibu ikut. Kalau Bapak Ibu gak datang gak apa-apa, kita pakai Zoom. Jadi Bapak Ibu di rumah pun bisa ikut. Cuman jangan jadi ikut Zoom sambil minum kopi, makan snack gitu. Jadi konsentrasi kita hilang. Kadang tuh di Zoom bisa begitu Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita memahami akan hal ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita belajar untuk apa? Mengerti kehendak Bapa buat hidup kita. Ingat Alkitab berkata, bukan orang yang berseru. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Tapi Alkitab berkata, orang yang mengerti kehendak Bapa. Yang menuruti kehendak Bapa, yang akan mendapatkan kemuliaan. Dan kita boleh menikmati kerajaan surga. Itu yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kita sembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada dari Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu sambil nyanyi lagu ini. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau
sujud menyembah-Mu Yesus. Kau ku Juru selamat kami, Roh Kudus Engkau penolong, Engkau penghibur kami. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup ini ya Bapa. Segalanya naikkan dengan penuh percaya dan berserah dalam penyembahan kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita melalui penyembahan kita. Apapun yang saat ini kita alami, kita percaya kita akan mendapatkan jalan keluar. Haleluya. Ya Tuhan. Oh Tuhan, kami menyembah. Dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami masuk hadirat-Mu, bangun keintiman denganmu Bapa. Yes Lord. Ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan akan menjawab semua pergumulan kami. Kami menyembah. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, karena Engkau hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup melepaskan kami, yang sanggup memulihkan kami. Engkaulah Allah, sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang kami perlukan. Tuhan Yesus, jaga kami Tuhan. Ya Yesus, pulihkan hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa dalam pergumulan kami, dalam kehidupan ini, dalam sakit penyakit yang kami alami. Kami perlu Engkau Tuhan. Katakan lagi, Kau ku sembah Yesus. Biarlah kami mau belajar bawa diri kami terus masuk hadirat-Mu. Kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Engkau yang mendampingi kami dalam kesesakan hidup ini, dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam masalah, dalam keadaan apapun. Kami perlu Engkau dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segala keadaan kami, dengan segala keberadaan kami, kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau mempertaruhkan hidup kami Tuhan kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam penyembahan kami, Tuhan menolong kami, Amin. Tuhan menguatkan kami, Amin. Tuhan ada dalam pergumulan kami, Amin. Tuhan ada ketika kami mengalami sakit penyakit, Amin. karena Engkau adalah sumber pengharapan Amin. kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan.
Terima kasih buat firman Tuhan, mengajar kami agar hidup ini adalah hidup yang melayani Tuhan. Jadikan kami alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita bersyukur kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan sukacita. Kita mau angkat pujian bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, amin, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk sembahan yang boleh kita bawa pada hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui video yang akan kita saksikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang mengikuti pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 27 Juli 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 28 Juli 2023 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 37 Juli 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Kami mengimbau seluruh jemaat untuk memfollow akun sosial media GBI Ruko Graha Niaga untuk mendapatkan informasi terkini. Program bimbingan belajar Kalistung bagi anak-anak usia 4-6 tahun serta bimbingan belajar matematika bagi anak sekolah dasar sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Bagi jemaat kami sampaikan bagi anak sekolah dasar sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut dalam program ke Israel selama 13 hari dari tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023 dengan biaya sebesar $2.800 dapat menghubungi Bapak Gembala atau Sekretariat.
Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukinya ke dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi WhatsApp 0813 9987 8599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000. Terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom. Bapak Ibu yang ingin mengikuti conference bisa menghubungi sekretariat. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Ini doa kami Tuhan. Oh Tuhan, Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menggerakkan kami supaya kami boleh merelakan hidup kami sepenuhnya dipakai oleh Tuhan. Jadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar orang mengenal Engkau Tuhan. Hidupku jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini Ya Tuhan, Engkau sudah jadikan kami alat dalam tangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Tuhan itu, bahkan memberitakan Injil Tuhan. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, orang yang percaya kepadanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami sehat, kami kuat, Amin. kami dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kami dan keluarga kami selalu dalam perlindungan Amin. Tuhan. Orang-orang yang bertalian dengan darah dengan kami diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.